نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya muliakan atau yang kita sama-sama muliakan Sohibul Bait Bapak Najri beserta keluarga, yang memuliakan para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para ustadz yang tanpa mengurangi rasa ta'zim serta hormat saya tidak saya sebutkan satu persatu, dan seluruh hadirin yang ada pada kesempatan malam hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah kita pada malam hari ini sama-sama bisa menghadiri hari kedua takziah atas meninggalnya Ibu Nuni, istri dari saudara kita Bapak Najdi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada beliau, melapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan dalam surganya yang mulia. Bapak Ibu yang saya muliakan dan semoga dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya kematian itu sesuatu yang fenomenal. Jadi bukan cuma Ronaldo aja Pak, dan Ronaldo fenomenal gitu ya. Tapi kematian itu sangat fenomenal. Yang namanya fenomenal tuh Ronaldo itu bisa gocek bola sampai kemudian bola itu menghasilkan gol. Kematian, semua orang pasti akan mati. Makanya tadi ayat yang dibaca, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Gak terkecuali kita yang hadir di sini gitu. Kita yang hadir di sini pasti akan mati gitu. Makanya kalau misalkan ibu tanya, Bu, Bapak mau gak jadi camat gitu? Camat calon mati gitu ya. Karena semua kita pasti akan mati. Cuma permasalahannya adalah siap gak kita mati gitu? Apa persiapan kita, bekal kita yang dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibarat sebuah perjalanan, ya kan? Mungkin kalau Bapak Ibu yang kemarin bulan Ramadan yang mau lebaran mudik Pak ya, atau yang tiap tahun biasanya mudik, itu pasti kalau mudik kira-kira bawa baju ganti apa cuma baju selembar aja Bu? Bawa ganti ya Pak ya? Bu, ya? Pasti bawa baju ganti. Bawa duit ya? Nah, belum jajannya. Itu artinya apa? Bekalnya dibawa gitu. Kita pergi dari Depok ke Jawa misalkan, bawa bekal, paling perjalanan 12 jam, telat-telat 14 jam gitu. Istirahatnya banyakan istirahatnya ke rest area gitu. Apalagi kita melakukan perjalanan yang perjalanannya ini jaraknya sangat jauh, waktu tempuhnya sangat lama. Jaraknya jauh, kita nggak bisa ngukur itu jarak.
Waktunya sangat lama. Apa bekal kita untuk perjalanan tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal bagi kita itu adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ini bekal kita di dunia maupun di akhirat. Yang nilainya itu hanya akan diganti itu dengan apa? Dengan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya memang perintah takwa ini atau ajakan untuk bertakwa ini setiap generasi itu ya, setiap pergantian kaum itu terus dibawa oleh nabi-nabi gitu, untuk senantiasa mengajak umatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagai bekal. Karenanya kalau misalkan sekarang ini kita punya mobil ya Pak ya Bu, punya handphone, punya rumah banyak gitu kan, punya bisnis yang hebat gitu, itu paling umurnya cuma ya sampai kita 60 ya kan? Umur 70 bonus dari Allah, 80 bonusnya banyak lagi. Tapi bagaimana kemudian memanfaatkan itu untuk menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya menghadirkan kebaikan-kebaikan di dunia, kebaikan kebahagiaan dunia sebagai bekal kita nanti, ini sangat penting. Dan kalau kita lihat pesan daripada bulan Syawal ini, ya Bapak Ibu ya, kemarin kan kita puasa, sekarang tanggal berapa nih Pak? Berapa Syawal nih? 22 ya, 22 Syawal. Berarti bulan Syawal tinggal berapa? Kurang lebih 8 hari lagi, ya kan? Bulan Syawal, dulu bulan Ramadan, kita dijamin dosa kita diampuni sama Allah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, Allah jamin diampuni dosa-dosanya. Ya, diampuni itu pasti sama Allah. Tapi kenapa pas diampuni dosanya, kita disuruh lagi nih untuk puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal? Nah gitu masalah. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamidah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya sama kayak puasa setahun penuh. Padahal kita udah diampuni dosanya. Tapi Rasulullah suruh 6 hari ini puasa Kak. Ada yang udah selesai Bu? Udah selesai Bu puasanya? Udah selesai Pak? Udah ya, alhamdulillah. Ya kalau ada yang belum tinggal lanjutin dah. Ya kan? Masih ada 8 hari lagi Pak. Ya kan? Karena keutamaannya sangat besar. Gitu. Maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita itu kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini terus berlanjut. Karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali ya, beliau dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau mengatakan, jadi balasan amal kebaikan seseorang itu adalah kebaikan setelahnya. Ya, saya ulang, jadi balasan kebaikan atas amal seseorang itu adalah kebaikan setelahnya. Jadi kalau ingin melihat seseorang itu diterima amal kebaikannya, lihat kebaikan yang dia lakukan setelahnya. Nah itu tanda diterimanya amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beliau. Tapi sebaliknya, kalau misal habis dia melakukan kebaikan, ya kan, Ramadan kan sholat masjid rame Pak ya. Sekarang Syawal banyak kemajuan.
Ya Bu ya, banyak kemajuan Pak. Maju soknya maksudnya. Sepi lagi masjid. Pada kemana kemarin? Yang pulang kampung nggak balik-balik lagi. Yang biasa sodako di bulan Ramadan, ya kan? Zakatnya di bulan Ramadan, infaknya, ya. Membantu orang di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kemudian itu hilang sama sekali. Jadi kebaikan-kebaikan itu terus dipelihara yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah itu makna Syawal itu sendiri. Fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana kebaikan-kebaikan itu terus dilakukan. Dan juga puasa 6 hari di bulan Syawal ini itu sebagai penambal yang menambal kekurangan puasa kita di bulan Ramadan. Artinya menambal kualitas. Sebagaimana sholat sunnah rawatib itu menambal kekurangan sholat wajib kita. Jadi begitu besar keutamaannya itu, ya, hingga kemudian Rasulullah SAW meminta kita untuk menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Ya. Jadi kebaikan, ya, yang merupakan investasi kita di dunia nantinya akan kita bawa di akhirat. Dan nanti ketika manusia itu, Bapak Ibu sekalian, dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu bukan padang panjang Pak Haji ya. Padang mahsyar, bukan padang panjang. Kalau padang panjang di Sumatera Barat, padang mahsyar. Ketika dibangkitkan, nanti tergantung amalnya. Ada yang kemudian keringatnya itu bercucuran hingga kemudian sampai selutut, sampai sebetis. Ada yang kemudian hampir menenggelamkannya dia. Bahkan matahari itu letaknya itu cuma sejengkal dari kepala kita. Ini yang ngomong bukan saya, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya ada satu pintu yang tidak dimasuki kecuali dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Inna fil jannah, kata Rasul. Sesungguhnya di dalam surga. Baban yuqalu lahu Rayyan. Ada suatu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yaitu pintu yang dimasuki bagi orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak dimasuki oleh seorang pun selainnya. Kemudian setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Ar-Rayyan berkata, pintu itu berkata, bisa ngomong kok. Kalau sekarang pintu nggak bisa ngomong, besok bisa ngomong. Coba kalau pintu masjid bisa ngomong Pak. Orang nggak buka takwa. Besok bisa ngomong. Aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, kata Ar-Rayyan. Fayaqumun, kemudian mereka berdiri, orang-orang yang berpuasa itu. Berdiri kami masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan itu. Dan orang-orang yang selainnya itu tidak menyeru panggilan dari Ar-Rayyan itu. Nah, jadi kebaikan yang dilakukan di dunia ini yang kita investasikan itu nantinya akan berefek ketika seseorang itu berada di yaumul akhir. Kalau di dunia itu akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika berbicara tentang kebaikan itu Bapak Ibu sekalian, kita disuruh untuk bersegera, ya kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Wasari'u, segera, ayo, gitu. Ya kan? Kalau ada peluang untuk berbuat kebaikan, apapun kebaikannya itu, baik itu yang berguna bagi diri sendiri maupun yang kebaikan itu sifatnya ijtimaiyah,
bersifat sosial, bersifat kolektif gitu. Ya. Karenanya di sini seorang muslim itu juga kudu bisa untuk bisa memberikan kebaikan buat lingkungannya. Bersegera. Dia akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya pun akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Surat apa itu? An-Nahl kalau enggak salah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Surat An-Nahl 97 kalau enggak salah. Ayat 97. Barang siapa yang beramal soleh, kata Allah, laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, ya, dalam keadaan beriman. Karena yang beramal soleh itu kadang orang yang nggak beriman juga bisa, Bu. Kita punya tetangga nih, ya kan, hajatan, tapi tetangga kita non muslim misalkan, ya kan, besok paginya ada makanan nih nggak habis, nih ada makanan dibagi, ya kan, baik nggak tuh? Baik. Tapi masalahnya beriman nggak dia? Nggak beriman, bagus. Karena kita sebagai orang yang beriman harus lebih dari orang yang tidak beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan keluarganya, pekerjaannya, bisnisnya, semuanya akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bahkan di akhirat pun nanti akan diberikan kebaikan oleh Allah. Karena nanti jangan sampai kita menyesal, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan sampai kita menyesal kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi orang-orang kafir itu ketika di neraka itu, ya, mereka mengatakan, seandainya kami mendengar dulu waktu hidup di dunia, kami berpikir, ya, tentunya kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Artinya apa? Nyesel. Di dunia ngapain aja? Padahal kan tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, ya pasti mah kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi di sini ini adalah bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan itu sebagai bekal, ya. Sebagai bekal kita nanti menuju sebuah suatu perjalanan yang panjang, yang itu merupakan perjalanan terakhir kita. Dan harapan kita semua adalah ketika akhir perjalanan kita itu adalah berakhir di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu pengingat, ya. Saya bukan guru, ya, tapi saya hanya mengingatkan saja, baik bagi diri saya dan juga bagi para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita semua nantinya pasti akan menempati rumah kita yang baru. Kemarin saya baru dari Jogja. Saya ke Nanggulan. Nanggulan itu ada satu tempat berapa ratus meter persegi, itu baru dibangun oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk pemakaman. Jadi waktu itu Pak Le saya meninggal dunia, saya berziarah ke situ. Buya Safi Marif juga dikuburkan di situ, ya. Saya sekalian berziarah ke makam beliau. Itu di situ bagus tuh. Mudah-mudahan nanti Muhammadiyah Depok bisa tuh bikin satu komplek pemakaman yang khusus muslim di situ, ya. Itu bagus di situ. Adab-adab berziarah kubur. Nah, itu ya. Adab-adab berziarah kubur, ya kan? Kalau masuk ke kuburan lepas alas kakinya. Nah, itu. Ya.
Kalau kita kan jaga ya, iya, pakai baik udah. Kalau dibilang, ya lo ngapain lepas sendal? Kayak mau sholat, ya kan gitu. Padahal itulah sunnah Nabi SAW. Ada padamnya kemudian membacakan doa, ya, bagi ahlul kubur, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat, ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu bagus seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ini nanti ke depan bisa jadi contoh ya, model. Jadi nanti kaum muslimin atau paling enggak warga Muhammadiyah nggak itu nih, nggak bingung ya nyari pemakaman gitu. Apalagi Depok udah padat Pak, ya kan. Sekarang aja kita masih hidup, kaplingnya udah pesen, ya kan. Tempat saya tuh kapling udah pesen, kaplingnya di mana, daerah Pitara gitu, ya, udah pesen duluan gitu. Jadi nanti mudah-mudahan bisa dikelola dengan baik ke depannya gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk tempat umat dan juga untuk kebaikan kita juga. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tammin taqsharan ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها واغسلها بالماء والثلج ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya, mengingatkan kita ibadah sambungan ibadah Ramadan dengan saum sunnah kemari yang insya Allah kadarnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mengingatkan kita bagaimana mempersiapkan kita terhadap kematian. Kemudian juga tadi juga ada yang orang mesen pemakaman itu udah siap banget berarti bekalnya. Insya Allah kita juga sama-sama mempersiapkan diri kita karena tadi Pak RT mati, Pak RW mati, raja-raja mati, semua mati gitu. Terus mengingat kita, kemudian juga mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan untuk almarhumah Bu Nuni dan doa-doa untuk keluarga kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ijabah. Kemudian juga mudah-mudahan ini sebagai penghibur Sohibul Musibah Bapak Muhammad Naji yang mungkin dalam beberapa hari ini mungkin masih berkabung. Kita perlu menghiburnya ya, mungkin masih ada satu hari ya bapak-bapak kita untuk menemani Bapak Naji, karena memang kalau sudah tidak ada itu rasa gitu. Kalau saya lanjutkan bisa jadi baiknya Bang Haji. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah acara ini kita tutup ya. Namun sebelumnya terima kasih banyak Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian atas kehadirannya. Kami mohon maaf mana kalau ada kekurangan-kekurangan dalam penyajian makanan dan sebagainya. Kami mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Baiklah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan Ibu untuk